Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan mawarisuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyas'alil mutarami. Warisan ilmu dan asrarnya Ahlul Bait itu ada pada kita, yaitu Al-Ba'alawi sebagai anak cucu daripada mereka. Katanya mau debat nasab, loh, Beb, ini gimana Beb? Maaf, saya bukan Habib, saya orang biasa. Si Ja'far Al-Haddad bilangnya gitu. Di masa-masa pandemi, yaitu Habib Ja'far Al-Haddad yang di Pasuruan itu, yang orangnya masih muda, mereka menyatakan tantangan debat nasab kepada KRT Wirahadiningrat Mas Muhammad Fakih, sehingga dari kami, saya, Bendoro Sabah atau Abdullah Munir, Bendoro Mas Duki, Bendoro Dr. Yardo, Muhammad Yardo, dosen dari UINSA, nandangi atau mengiyai tentang tantangan Habib Ja'far Al-Haddad itu debat nasab. Pada waktu itu kami sudah mempunyai dua item bukti otentik kitab nasab yang sebanyak 10 kitab. Salah satunya adalah Syajaratul Mubarakah, dan yang satunya lagi adalah hasil tes DNA Najwa Shihab yang dari laboratoriumnya Profesor Dr. Herawati. Pada waktu itu kami sudah pegang itu, dan ketika kami berempat datang ke Winongan Pasuruan di rumahnya KRT Wirahadiningrat Mas Muhammad Fakih, menunggu agak lama sehingga akhirnya Habib Ja'far Al-Haddad ini datang dengan membawa, kalau tidak salah, 3 orang anak buahnya atau santrinya. Ketika dia datang, saya yang menghadapi pada waktu itu. Ketika dia duduk, kok ya kebetulan yang ditanyakan itu adalah kesyarifahan dari Najwa Shihab gitu loh. Jadi ya langsung aja, karena saya yang hadap-hadapan, saya yang menghadapi, langsung aja saya jawab. Habib Ja'far bertanya, Syarifah Najwa Shihab itu syarifah apa bukan? Ya saya jawab berdasarkan hasil tes DNA di Ejikmen yang punyanya salah satu pendirinya adalah Profesor Dr. Herawati Harsatu, pakar genetika Indonesia itu. Ya saya jawab berdasarkan itu. Dengan adanya tes DNA Najwa Shihab, gen Arabnya yang cuma 3,48%, jangankan dikatakan sebagai dzurriyyah Rasul atau syarifah, dikatakan sebagai orang Arab aja nihil, artinya gak masuk akal, gak masuk kriteria gitu loh. Di Timur Tengah, ya dikatakanlah Timur Tengah atau Jazirah Arab lah, itu dikatakan sebagai orang Arab aja nihil, karena gen Arabnya cuman 3,48%. Nanti akan kami tampilkan hasil tes DNA-nya. Lah perlu diketahui, dengan kata lain, yang mana ibu dari Najwa Shihab ini adalah dari Assegaf, ayahnya Profesor Dr. Quraish Shihab dengan marga Shihab. Dengan kata lain,
sudah bisa ditarik kesimpulan bahwasannya yang bermarga As-Saggaf dan Syihab jelas dari hasil tes DNA itu tidak layak atau nihil untuk dikatakan sebagai dzurriyyah Rasul, apalagi dari garis laki-laki gitu loh. Nah, dan perlu diketahui ini sudah menjadi tradisi dari kalangan Ba'alwi, yang mana wanitanya tidak, demi menjaga nasabnya, wanitanya tidak ada yang dinikahkan atau bahkan menurut kitab dari siapa itu, Utsman bin Yahya, yang juga dipakai oleh semua klan Ba'alwi, menyatakan bahwa jika menikah wanita dari klan Ba'alawi menikah dengan orang Indonesia atau pribumi atau yang menurut mereka itu ahwal dan lain-lain, itu dianggap zina gitu loh. Nah, bahkan kalau bercerita Sayyidah Fatimah nangis gini ini, nangis lah. Cerita-cerita tentang gini ini kan sudah lama beredar. Cuman di sini kami hanya bercerita tentang pengalaman kami tentang dalam menghadapi dari klan Ba'alawi. Lanjut cerita, setelah kami jawab ada pertanyaan dari si Ja'far Al-Haddar ini, dia langsung terdiam karena penjelasan saya kan sudah gamblang, jelas berdasarkan sains yang tidak bisa dibantah lagi. Jadi setelah itu yang katanya mau debat nasab, loh, Beb, ini gimana Beb? Maaf, saya bukan Habib, saya orang biasa. Si Ja'far Al-Haddar bilangnya gitu. Setelah itu lah Beb, Beb, katanya mau debat nasab. Ini udah aku bawain kitab nasab sebanyak 10 kitab. Ternyata jawaban Habib Ja'far Al-Haddar ini apa? Maaf, saya tidak bisa baca kitab. Habis itu balik kanan alias balik kucing dan gak kembali lagi. Jadi sudah jelas pernyataan dari Habib Ja'far Al-Haddar ini, dan di situ banyak saksi termasuk dari kalangan Pasuruan, KRT Wiraringrat, juga Raden Afifi dan lain-lain, itu waktu itu banyak. Ini sudah jelas saksi-saksinya banyak. Namun yang membuat saya heran, setelah itu di YouTube, di sosmed, di majelis-majelisnya, si Ja'far Al-Haddar ini masih cemas lagi tentang masalah Habib, dirinya yang harus gini, cerita hurafatnya begini. Padahal waktu tahun 2021 itu di masa-masa masih pandemi, udah jelas pengakuannya, saya bukan Habib, saya ahwal, saya tidak bisa baca kitab. Namun ya Allah, belakangan ini kok tambah parah, Bib. Saya sampai heran. Jadi dengan kata lain, ya sudah gak heran lagi lah kalau dari kalangan mereka gitu itu. Jadi saya tuh sudah gak heran. Di depan berbicara A, di belakang berbicara B atau C atau D dan lain-lain, itu sudah menjadi ciri khas mereka. Subhanallah. Ya, semoga tentang pengalaman saya, kesimpulannya ketika menghadapi klan Ba'alawi, pada intinya kalau kita ada rasa takut, minder atau gimana, tentu mereka akan semakin agresif. Namun ketika kita dengan berani dan lantang, karena kita sudah punya bukti-bukti otentik dan bukti-bukti valid lainnya, ngapain kita takut? Karena kita berada bukti, berada di jalan yang benar, jadi tidak perlu takut kepada para pejuang pelurusan sejarah, makam dan silsilah
yang tergabung di manapun, baik PWI ataupun ormas-ormas yang lainnya. Sekian pengalaman dari saya, dan tentang si Ja'far Al-Haddad ini sungguh-sungguh sangat membagongkan bagi saya, karena selama ini saya lihat di YouTube-nya, waduh luar biasa, kayak gak pernah mengalami pengalaman yang pernah berhadapan dengan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.